Apanya yang bagus lah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan, dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya, kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu, aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni. Halo. Kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin, sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin nggak punya waktu menyapa aku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu... bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini. Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya?
Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf? Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh! Tunggu Pak Arya! Bukan Pak Arya! Lepaskan aku, Pak Arya! Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacar... Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Aduh. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku? Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana? Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya?
Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar. Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Ah! Ah! Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. keluar dari kamarku sekarang juga? Parfum murahan seperti ini, baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni. Dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan Keluar suka. dari kamarku sekarang juga. Halo, Vira? Apa nama sampo dan sabun mandi cair? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Gak ada waktu. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo. Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran.
Iya. Ah, ponselku. Astaga. Kondisi kakek sudah separah ini. Masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu manggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik. Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya, sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Clara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi, seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikit pun. Semua akan didonasikan. Kakek ini. Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, Guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Oh, ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen, 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Clara memang hebat, ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? Dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino. Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu.
Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa. Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan? Iya, taruhan. Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini? Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup H2. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi satu lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar, dia pasti gak akan mau cerai. Sudah larut, kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Lauki. Kalau harus hidup sehina dia, lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Mikir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran. Kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Wah, cantik sekali. Si Nathan sampai sekarang belum pulang. Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat, dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak. Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja. Proyek besok pasti berhasil. Memang apa yang kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Kak Kino, Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turun sebentar? Kak Kino, Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu, sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara. Ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa.
Pikirkan saja pelan-pelan, aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya, selamat malam. Kak Kino, Hmm? besok aku ada janji dengan Pak Arno dari Utara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? Kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu nggak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap nggak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu nggak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan. Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami. Nggak perlu. Karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino, Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu, hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Utara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku. Dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan!
Nathan ternyata punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa cepat minta maaf pada Kak Kino? Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Enggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri. Cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa. Otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang. Berani ngatur Clara? Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi
Rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun gak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu. Jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Apanya yang bagus lah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan, dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya, kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu, aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin nggak punya waktu menyapa aku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu... bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit, kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini.
Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf? Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacar... Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku. Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana?
Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar? Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya... Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini. Baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni. Dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda Keluar akan dari kamarku sekarang juga. Halo, Vira? Apa nama sampo dan sabun mandi cair? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Gak ada waktu. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku, ponselku. Astaga.
kondisi kakek sudah separah ini. Masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu manggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik. Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia... Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Clara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi, seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikit pun. Semua akan didonasikan. Kakek, kakek ini. Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, Guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Oh, ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen, 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Clara memang hebat, ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? Dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino. Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu. Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa? Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan?
Iya, taruhan. Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini? Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup H2. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi satu lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar, dia pasti gak akan mau cerai. Sudah larut, kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Lauki. Kalau harus hidup sehina dia, lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Mikir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran, kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Wah, cantik sekali. Si Nathan sampai sekarang belum pulang. Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat, dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak. Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja. Proyek besok pasti berhasil. Memang apa yang kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Kak Kino, Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turut sebentar? Kak Kino, Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu, sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara, ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa, pikirkan saja pelan-pelan. Aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya. Selamat malam. Kak Kino, besok
Aku ada janji dengan Pak Arno dari Utara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? Kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu nggak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap nggak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu nggak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, iya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan. Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami. Nggak perlu. Karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino! Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu, hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Utara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku. Dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan! Nathan, ternyata
kita punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa cepat minta maaf pada Kak Kino? Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Nggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri. Cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa. Otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, akulah yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang. Berani ngatur Clara? Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi
Rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun gak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu. Jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Apanya yang bagus lah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan, dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya, kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu, aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam dan pindah begitu saja? Selamat datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin nggak punya waktu menyapa aku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu... bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit, kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini.
Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf? Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacar... Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku. Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana?
Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar? Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya... Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini. Baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni, dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda Keluar akan dari kamarku sekarang juga. Halo, Vira? Apa nama sampo dan sabun mandi cair? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Gak ada waktu. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku, ponselku. Astaga.
kondisi kakek sudah separah ini. Masih harus menemui orang itu. Aku harus menyambutnya sendiri. Dia sudah datang. Kalian semua, tolong pergi dulu. Guru, terima kasih sudah datang. Sudah 50 tahun berlalu. Wajah Anda sama sekali nggak berubah. Selama ini Anda baik-baik saja. Itu nggak bisa dibilang baik. Aku sudah lama muak dengan dosa dan keserakahan manusia. Sekarang hanya gantiin orang mengajar di kampus. Hari ini, kamu manggilku untuk apa? Tubuhku sudah diambang ajal. Takutnya nggak akan lama lagi. Aku ingin memohon satu hal. Setelah aku pergi, bisakah Anda melindungi grup Hatua selama 3 tahun? Dulu, kamu rela pertaruhkan nyawa demi selamatkan aku. Budi ini belum sempat kubalas. Baik. Aku, Nathan, bersumpah di hadapan para dewa. 3 tahun ke depan akan melindungi grup Hatua. Setelah 3 tahun, semua takdirku dengan Hatua akan berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Selama 3 tahun ini, gimana kamu akan membuatku tetap di Hatua? Kakek, ini siapa? Namanya Nathan. Mulai sekarang, dia... Ya ampun kakek, aku bahkan nggak tahu dia siapa. Lagi pula aku sudah punya orang yang aku sukai. Memangnya sehebat apa dia sampai Anda mengaturnya seperti ini? Dia seorang profesor universitas, berilmu luas dan berintegritas. Clara, dia sangat cocok untukmu. Apa? Seorang profesor universitas? Mana mungkin pantas jadi suami Clara? Aku sudah memutuskan. Kalau kalian berani bicara lagi, seluruh harta Hatua nggak akan kusisakan sedikit pun. Semua akan didonasikan. Kakek, kakek ini. Baiklah, aku akan menurut pada kakek. Hanya dengan cara ini, Guru bisa tinggal di keluarga Hatua lebih lama. Ini kantor apartemen grup Hatua. Masuk dan hancurkan! Serbu! Oh, ada apa ini? Dari mana bocah ini muncul? Pergi sana, cari mati ya! Hei, bunuh dia! Apa ini? Monster! Cepat lari! Bocah itu monster! Lari! Aku sekarang di Barshen, 10 menit sampai sini ya. Jarak kita sekarang lebih dari 20 km. Gimana aku bisa ke sana? Ya itu urusanmu. Clara memang hebat, ngatur suami kayak ngatur piaraan. Kalau begitu, gimana kalau kita taruhan? Sebentar. 10 menit. Kalau dalam 10 menit Nathan bisa sampai sini, aku yang traktir hari ini. Makasih, aku sudah kenyang. Clara, gimana pun dia suamimu, apa nggak keterlaluan? Dia cuma sampah yang numpang makan minum gratis di rumahku. Saat aku bosan, apa salahnya dipakai buat hiburan? Betul, dia cuma dosen di kampus. Bisa jadi menantu grup Hatua, keuntungan besar buat dia. Clara, ini foto Instakino. Bukannya ini di Inzaya? Kapan dia pulang? Cinta pertama kembali. Clara pasti senang banget. Jangan bercanda. Aku sudah menikah. Memangnya kenapa? Clara, masih belum terlambat. Cepat cerai dengan si sampah itu. Kejar cinta sejatimu, Kino. Perhatikan. Tinggal 1 menit lagi. Clara, sepertinya hari ini kamu yang traktir. Wah, beneran datang tepat waktu. Dia memang nurut banget sama kamu. Pantas saja, Clara. Kamu nggak apa-apa? Apa? Aku baik-baik saja. Cuma sekedar taruhan sama teman saja. Taruhan? Iya, taruhan.
Taruhan apakah dalam 10 menit kamu bisa sampai sini? Pantas saja. Menantu numpang kita ini datangnya tepat waktu sekali. Pasti takut diusir dari grup H2. Sekarang di Ganami pasti sudah macet parah. Jangan-jangan kamu punya kekuatan super terbang ke sini. Sudahlah, karena sudah datang ikut main saja. Nyanyi satu lagu. Kalau kamu nyanyi lagu seru lalu nari, aku akan manjakan kamu. Itu pasti seru. Cepat nyanyi. Clara sudah bilang begitu. Boleh pilih lagu? Cukup! Clara, kamu anggap aku ini apa? Beraninya kamu membentakku. Kalau nggak suka, cerai saja denganku, keluar dari rumahku. Kalau moodku bagus, ku beri uang pisah. Gimana? Demi janji waktu itu aku sudah menahan diri selama 3 tahun. 3 hari lagi akan seperti yang kamu inginkan. Kita benar-benar selesai. Clara sedang bicara padamu. Jawab dia. Selama ini dia seperti parasit menempel pada Clara. Kamu belum sadar, dia pasti gak akan mau cerai. Sudah larut, kita pulang saja. Masih ada urusan di rumah. Lihat gaya dia tadi. Kupikir bakal ngomong kasar. Ternyata bocah ini nggak punya harga diri sama sekali. Parasit yang numpang di rumah orang mana mungkin punya harga diri. Jadi menantu numpang ya harus sadar diri. Paham? Aku nggak paham. Aku putra sulung grup Lauki. Kalau harus hidup sehina dia, lebih baik mati saja. Sudah, ikut aku. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ayo. Clara, tunggu aku. Mikir. Jangan dimasukkan ke hati. Clara biasanya nggak seperti itu. Dia pasti nggak bermaksud mempermalukanmu. Masuk ke hati. Apapun yang Clara katakan, aku nggak peduli. Lagi pula tinggal beberapa hari lagi. Sebenarnya siapa orang tadi? Gimana bisa ada monster seperti itu? Aku selalu penasaran, kenapa gak ada yang berani menyentuh grup Hatua? Hah? Sekarang aku paham. Ternyata monster itu selama ini melindungi mereka. Wah, cantik sekali. Si Nathan sampai sekarang belum pulang. Aduh, aku sudah lapar sekali. Aku pulang. Kenapa baru pulang? Keluyuran kemana saja? Hari ini aku mau makan ikan rebus. Bersihkan semua durinya. Nanti saat makan, jangan sampai nyangkut di tenggorokanku. Dengar nggak? Aku juga punya urusan sendiri. Kedepannya soal masak lebih baik serahkan saja pada Bibi. Diajak bicara baik-baik malah makin kurang ajar. Dengan kerjaan recehmu itu memangnya bisa dapat berapa sampai sombong gitu? Dari mana dapat keberanian kurang ajar pada ibu mertua? Kalau Bibi yang kerjakan semua, lalu kamu buat apa? Kamu malah nggak punya alasan buat tinggal di sini. Lain kali pulang lebih cepat, dengar? Kalau di rumah ini nggak ada aku. Menurutmu gimana? Kamu berani keluar dari rumah ini? Sudah sana cepat masak. Orang nggak tahu malu seperti dia memang harus sering diberi pelajaran. Kalau nggak dia sampai lupa siapa tuannya. Clara, proyek Utara Finance itu gimana perkembangannya? Yakin bisa? Daya saing grup Hatua masih kalah dari grup lain. Kali ini mungkin gagal. Begitu ya. Dasar bodoh. Jangan cemas sendirian. Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Iya. Tenang saja. Proyek besok pasti berhasil. Memang apa yang kamu tahu? Kamu kira hal ini semudah memasak? Kalau perlu, minta bantuan Kino. Bukannya dia keponakan Pak Arno Utara Finance. Kak Kino, Clara, aku di bawah rumahmu. Bisa turut sebentar? Kak Kino, Oh, Clara. Lama nggak bertemu. Ini untukmu. Saat aku belajar di luar negeri, aku selalu saja memikirkanmu. tapi aku sekarang sudah menikah. Aku tahu, sampah sepertinya mana pantas dibandingkan denganku. Orang seperti dia lebih baik cepat berpisah saja. Clara, ceraikan pria itu dan menikahlah denganku. Perceraian bukan mainan, gak semudah itu dilakukan. Aku juga butuh waktu untuk memikirkannya. Nggak apa-apa, pikirkan saja pelan-pelan. Aku akan menunggumu. Aku pergi dulu ya. Selamat malam. Kak Kino, besok
Aku ada janji dengan Pak Arno dari Utara Finance untuk bahas proyek baru. Bisa bantu aku? Kalau urusan Clara, tentu saja aku akan bantu. Tenang saja, aku yang urus. Kak Kino, terima kasih. Udaranya dingin, cepatlah masuk. Kamu belum tidur. Kulihat tidurmu gelisah. Jadi kubuatkan teh lemon. Habis minum, cepat tidur. Kamu nggak mau tanya aku tadi kemana? Kalau kutanya memangnya kamu bakal jawab. Selama 3 tahun pernikahan ini, kebaikanmu aku ingat semua. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Mau kamu bertahan sekeras apapun, 10 tahun, 20 tahun, aku tetap nggak akan terima perasaanmu. Nathan, kamu harus sadar. Kamu nggak mungkin mengira aku akan merasa bersalah padamu, ya kan? Aku nggak pernah berpikir begitu. Paman. Katanya kali ini Anda akan mengerjakan proyek keuangan. Saya punya teman. Nggak bisa. Proyek ini sudah dipesan oleh klien besar. Aku juga masih berutang budi padanya. Belum kubalas. Sebaiknya kamu urungkan niat ikut campur. Baik, saya mengerti. Cuma pacaran saja. Kenapa jadi seribet ini sih, sialan? Wah, selamat datang. Pak Arno, saya Clara dari grup Hatua. Saya berharap kali ini Anda bisa bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Saya sudah memutuskan. Anda nggak perlu periksa detail operasional grup kami. Nggak perlu. Karena orang itu sudah menjamin grup Hatua. Aku tentu percaya tanpa syarat. Memang orang itu siapa? Orang yang paling dipercaya, Nona Clara. Pokoknya, terima kasih telah memilih grup Hatua. Kalau begitu, mari kita tanda tangan kontrak. Halo Guru, sesuai perintah Anda, kerjasama dengan grup Hatua sudah disepakati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kalau kamu senggang, aku akan menemuimu. Oh, benarkah? Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Kak Kino! Clara, soal proyek itu... Kak Kino, terima kasih banyak. Berkatmu, aku bisa mendapatkan proyek ini. Bukannya sudah dipesan klien besar? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa mungkin paman yang turun tangan? Nggak apa-apa. Selama itu demi Clara, hal kecil seperti ini nggak berarti apa-apa. Ayo, aku traktir makan. Aku yang berhutang budi, seharusnya aku yang traktir. Baiklah, aku Kak Kino, sepertinya aku agak mabuk. kelihatan masih sadar kok. Minum lagi saja. Anggur ini langka. Bosnya simpan 50 tahun baru dibuka. Kalau 3 tahun lalu nggak dipaksa keluar, kita pasti sudah menikah. Bahkan mungkin sudah punya anak laki-laki dan perempuan. Halo, Aku nunggu kamu di bawah 3 jam baru tahu kamu langsung pergi habis rapat. aku lagi makan sama teman. Lupa bilang. Tunggu, kamu minum lagi. Kamu Pak Nathan, aku Kino. Selama aku nggak ada, terima kasih sudah menjaga Clara. Mulai sekarang, aku yang akan ada di sisinya. Harap kamu tahu diri dan pergi. Kak Kino mabuk, dia cuma bercanda. Dia bantu aku biar proyeknya lancar. Aku cuma traktir dia sebagai ucapan terima kasih. Malam ini aku pulang sendiri ya. Clara, maaf. Tadi aku terlalu emosional. Tapi, aku serius. Hari ini kita sama-sama kebanyakan minum. Lebih baik pulang dulu. Clara, kamu nggak apa-apa? Kepalaku pusing banget. Nggak usah buru-buru pulang. Istirahat dulu sana, di sofa. Sudah 3 tahun berlalu, kamu masih secantik dulu, Clara. Aku benar-benar menyukaimu. Jangan begini. Aku sudah menikah. Kamu juga suka aku kan? Perasaan yang gak pernah terucap itu hari ini jangan disembunyikan lagi. Aku tahu kamu juga lama menahannya. Kak Kino, kita nggak bisa begini. Clara, coba pikirkan baik-baik. Aku pewaris grup Utara. Cerai dengan Nathan dan bersamaku. Dunia ini akan jadi milik kita. Gimana? Apa kamu gak mau jujur pada dirimu sendiri? Dasar bajingan! Nathan, ternyata
kita punya sisi seperti ini. Hentikan, lepaskan dia. Kalau lanjut dia bisa mati. Kamu cuma orang suruhan grup Hatua, beraninya memukulku. Kamu mau mati ya? Ku buat kamu hidup segan, mati pun gak bisa. Mau merangkak minta ampun juga percuma. Kayaknya kamu gak tahu akibat menyinggung Yutara Finance. Nathan! Kenapa cepat minta maaf pada Kak Kino? Suruh aku minta maaf ke dia. Iya. Maaf. Kamu Nathan ya? Nah, dasar gila. Kamu tahu siapa aku? Aku Kino, pewaris Yutara Finance. Percaya nggak? Satu kata dariku bisa melenyapkanmu. Kak Kino, sudahlah. Dia cuma terpancing emosi karena aku. Clara, maaf. Tadi aku keterlaluan ya. Salahku. Kebanyakan minum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Hari ini cukup sampai sini. Aku pulang dulu. Soal proyeknya sudah beres. Kontraknya sudah ditandatangani, tinggal lanjutkan saja. Secepat itu? Bukankah biasanya harus nego beberapa kali? Kak Kino yang sudah bantu. Wah, Kino yang bantu. Sudah kuduga. Anak itu memang berbakat. Jauh lebih hebat dari orang yang tiap hari cuma makan doang. Aduh. Aku masak dulu. Kamu sakit hati? Enggak. Nggak sakit hati. Baiklah, tadi makasih sudah nolong aku. Tapi kalau kamu nggak minta maaf pada Kak Kino, kamu tahu nggak bakal jadi apa nasibmu? Jadi aku harus balik berterima kasih ke kamu. Ngomong yang sopan dong. Kalau bukan karena Kak Kino, aku nggak mungkin dapat proyek Yutara Finance. Kamu tahu nggak Kak Kino, seberapa penting dia buat grup Hatua? Menurutmu, proyek Yutara Finance itu dia yang bantu kamu? Kalau bukan dia siapa lagi? Baru pulang dari luar negeri. Cuma anak konglomerat yang gak tahu apa-apa. Otaknya kosong. Dia cuma bisa sok-sokan. Mana mungkin bisa pegang proyek sebesar itu? Tapi Kak Kino itu keponakan langsung Pak Arno. Dan yang tahu soal proyek ini cuma kamu, orang tuaku, dan dia. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu kita? Kenapa? Jangan bilang kamu ya. Bisa jadi. Yang jelas bukan dia. Nathan, kamu cemburu ya? Takut aku ada apa-apa sama Kak Kino? Gak masuk akal. Tenang saja. Meskipun cuma suami istri di atas kertas, aku tetap tahu batas. Cemburu? Aku bakal cemburu sama orang kayak dia. Dia bahkan gak pantas bikin aku cemburu. Aku cuma mau kamu bisa berpikir lebih jernih. Tolong pakai otakmu. Hatua butuh orang yang benar-benar mampu memimpin. Ini perusahaan yang dibangun dengan seluruh hidup kakekmu. Tapi setelah 3 tahun beliau pergi, kamu jalan di tempat tanpa ada perkembangan sama sekali. Kalau terus begini, Hatua bakal hancur di tanganmu. Nathan, kamu gila. Aku cuma menyampaikan fakta. Jangan ngaco. 3 tahun sejak kakek pergi, aku yang memimpin grup Hatua hingga terus berkembang. Setiap tahun selalu cetak rekor. Kamu yang gak punya kemampuan apa-apa cuma numpang hidup di rumah mertua, berani-beraninya menggurui aku? Baik, salahku. Selama 3 tahun ini aku terlalu baik padamu. Aku yang membuatmu jadi wanita manja, keras kepala, dan gak tahu diri. Apa? Baik, aku akui. Aku memang gak pernah bersikap baik ke kamu. Tapi pernahkah kamu bersikap baik ke aku? Jangan-jangan kamu pikir melayaniku kayak pembantu itu hebat? Apa kamu merasa punya jasa padaku? Perjanjian 3 tahun besok berakhir. Saatnya kita bicara jelas. Dengar baik-baik. Selama 3 tahun ini, kalau bukan aku yang diam-diam beresin masalahmu, grup Hatua sudah lama hancur. Reputasi Hatua sekarang gak ada hubungannya sama kamu. Apa? Tanpa kamu, Hatua bakal bangkrut. Aku sampai harus dengar omong kosong kayak gini. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu cuma menantu numpang. Berani ngatur Clara? Sekarang juga minta maaf ke anakku. Kalau enggak, keluar dari rumah ini sekarang juga. Nathan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Minta maaf. Jangan-jangan kamu mau cerai. Ayo kita cerai. Apa yang kamu bilang? Dukcapil sudah tutup. Besok pagi bawa semua dokumen langsung urus perceraian. Sekarang makan dulu. Aku nggak salah dengar kan? Nathan bilang mau cerai. Wah, bagus dong. Orang miskin begitu memang dari awal nggak pantas buat anak perempuan kita. Harusnya dari dulu diusir saja. Tapi
Rasanya nggak sesederhana itu. Anak itu sudah nempel sama putri kita 3 tahun penuh. Mana mungkin dia mau cerai begitu saja? Tapi dia sendiri yang ngomong duluan. Asal besok tanda tangan beres, Clara langsung bebas. Hah? Bagus banget. Jangan terlalu optimis dulu. Aku khawatir besok dia malah berubah pikiran. Kalau dia nggak mau ke Dukcapil gimana? Bisa saja terjadi. Dia berlutut minta maaf pun gak akan aku maafkan. Mana bisa maafin dia? Sudah, makan dulu. Aku lapar banget. Lihat tuh, tadi teriak-teriak mau cerai. Sekarang dia malah diam sambil cuci piring di sana. Ya jelas lah. Sudah jadi menantu numpang, harus tahu diri. Clara, hari ini apapun yang dia lakukan buat nyenengin kamu. Jangan sampai goyah, paham? Memangnya aku gampang ditipu? Apanya yang bagus lah? Bukankah kabarnya Pak Arya itu muda, tampan, dan kaya raya? Pasti banyak wanita yang menyukai Pak Arya, kan? Orang seperti itu mana mungkin akan melirik wanita biasa seperti kita. Aku takut kamu akan terluka nantinya. Hei, tenang saja, aku sadar diri kok. Tipe laki-laki yang hanya ada di dalam drama televisi itu, aku sudah sangat puas hanya dengan melihatnya dari jauh. Seperti ini. Vira, kamu sendiri yang bilang kamu gak ada niat apapun ke Arya. Kelak jangan salahkan aku. Reni, aku pergi kerja dulu. Iya. Pak Yusril, aku sudah memikirkannya. Aku bersedia pindah ke Geraha Arunika. Teman baikku Vira, kamu gak pantas ada di sisi Pak Arya. Tenang saja, akulah yang nanti berada di sisinya. Wah, ponselku. Ketinggalan di rumah. Silakan naik, Nona Reni. Oh, Reni, Halo. kamu pindah rumah. Orang itu pacarmu. Bukan, dia adalah sekretaris pacarku di perusahaan. Aku hendak pindah ke rumah pacarku. Pacarmu punya sekretaris. Mobil ini juga tampak mahal. Oh, Reni, kamu sangat beruntung. Pacarmu kelihatannya sangat kaya. Kamu lebih beruntung daripada Vira. Memang benar, keberuntungan adalah hal terpenting. Itu sungguh perilaku yang gak sopan. Beraninya mendorong orang tua. Bukankah cuma dekat dengan pria kaya, sombongnya? Vira, apa yang kamu lakukan di sini? Karakter Reni benar-benar buruk. Padahal cuma mendapatkan pacar kaya, tapi dia berani mendorongku dan pergi. Bibi, apa maksud ucapan Bibi? Pacar kaya apanya? Si Reni yang tinggal sama kamu itu barusan pergi pakai mobil mewah. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Kamu nggak tahu. Dia nggak bilang ke kamu. Pacar yang sebelumnya dia sebut adalah orang kaya. Kenapa dia bahkan gak mengucapkan salam? Dan pindah begitu saja? Selamat datang. Nona Reni, silakan sebelah sini. Baik. Bagus sekali. Anda bisa memilih kamar tamu mana saja di lantai 2 dan menempati manapun yang Anda suka. Selain itu, lantai 3 adalah area khusus untuk Pak Arya. Tanpa adanya izin sama sekali nggak boleh masuk. Baiklah. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau kamu berani menipu Reni, aku gak akan pernah melepaskanmu. Dasar orang gak tahu malu. Pak Arya, selamat pagi. Kamu mungkin gak punya waktu menyapa aku, Vira, karena 1 menit lagi kamu terlambat. Kalau terlambat, bonusmu akan dipotong. Oh itu... bisakah Anda jangan memotong bonusku bulan ini, Pak Arya? Maafkan aku, maafkan aku. Untung gak terlambat. Seperti mau pergi perang saja. Bawakan ini ke Pak Arya. Aduh. Bu Ana, perutku tiba-tiba sakit sekali. Berhenti berpura-pura. Dalam waktu 2 menit, kamu harus meletakkan dokumen ini di meja Pak Arya. Kalau kamu bernegosiasi lagi denganku, maka jangan harap dengan bonus bulan ini. Baiklah, aku berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas ini.
Masuk. Tuangkan aku segelas kopi. Baiklah. Apakah tampan? Iya, Anda sangat tampan. Aduh, mulutku ini benar-benar gila. Pak Arya, ini kopi Anda, Pak. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Reni, hari ini kamu pindah ke rumah pacarmu ya? Pak Arya akan hadir di pertemuan penting siang ini. Kamu ikut Pak Arya ke sana. Aku? Bu Ana, aku cuma staf kecil yang mengurus berbagai tugas di kantor sekretaris kan? Bukankah Pak Yusril yang selalu ikut ke acara seperti itu, Bu Ana? Pak Yusril sedang membantu pacarnya Pak Arya pindah rumah. Kalau enggak, mana mungkin kamu mendapatkan kesempatan ini? Pak Arya sudah punya pacar. Entahlah, mungkin gak lama lagi dia akan segera menjadi istrinya Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Kenapa kamu melamun? Kamu gak mungkin punya perasaan terhadap Pak Arya kan? Dengan penampilanmu yang kampungan ini, Pak Arya gak mungkin melirikmu. Jangan bermimpi. Cepat, lakukan pekerjaanmu. Cepat. Pria brengsek ini ternyata sudah punya pacar. Tapi dia pernah bermalam denganku. Sungguh brengsek. Sudah ganti sekretaris baru lagi. Sekretaris kali ini, baik wajah maupun tubuh, masuk ke dalam tipe yang polos dan suci. Kamu bisa main golf? Maaf ya Pak, aku nggak bisa. Aduh, kalau nggak bisa, aku bisa mengajarimu kan? Sini, rentangkan kakimu sedikit lebih panjang. Terutama dengan pantat seindah ini. Bahkan saat berpose akan... aduh, Pak Arya! Aduh, Pak Arya! Aku potong tanganmu. Kita batalkan kerjasamanya. Pak Arya, ini nggak baik. Kerjasama kita hampir selesai. Dengan pemimpin seperti kamu, aku nggak merasa perusahaan kalian bisa menghasilkan proyek yang bagus. Bukan begitu. Sekretaris Anda terlalu cantik. Ini cuma bercanda. Dia adalah orangku. Anjing melihat isyarat tuannya baru menggigit. Kamu nggak paham aturan itu. Bawa dia keluar. Hei, kalian mau apa? Hei, aduh. Tunggu Pak Arya. Bukan Pak Arya. Lepaskan aku, Pak Arya. Kamu nggak perlu ikut ke pertemuan malam ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai. Kamu atur waktunya dan tunggu saja aku di mobil. Ada apa ini? Dia sedang mengkhawatirkanku. Aku merasa dia nggak seburuk seperti yang kubayangkan. Sudah jam segini, pertemuannya pasti sudah berakhir. Oh, sepertinya aku pernah melihat plat nomor itu sebelumnya. Si Reni yang tinggal sama kamu barusan pergi naik mobil mewah itu. Katanya itu mobil milik pacar kayanya. Jangan-jangan pacar... Vira, sadarlah sedikit. Bagaimana mungkin Reni bisa mengenal Pak Arya? Aku pasti salah lihat. Pak Arya, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Astaga, Pak Arya. Vira, di sini. Pak Arya, Anda minum berapa banyak sebenarnya? Anda bisa terluka kalau begini. Vira, kamu punya hati nurani nggak? Kalau bukan karena kamu nggak hadir di pertemuan malam ini, mana mungkin aku minum sampai begini? Kamu masih berani mengkritikku karena minum terlalu banyak. Pak Arya, Bu Ana secara khusus menyuruhku menemani Anda ke pertemuan penting dan membantu melarang Anda minum-minum. Tapi Anda yang melarangku untuk ikut. Kamu adalah sekretarisku, bukan pelayan yang menuangkan minuman. Ditambah lagi, kalau kamu mabuk dan pingsan, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin Anda pulang dengan selamat, Pak Arya. Duduklah yang benar ya. Aku dengar parfum ini sangat menggoda. Arya mungkin juga nggak akan tahan. Pak Arya bangunlah, sudah sampai. Pak Arya. Baiklah, siapa suruh dia orang yang menggajiku. Aku harus mengantarnya pulang ke rumah. Kelihatannya dia sudah pulang kerja. Vira? Situasi macam apa ini? Kenapa aku seperti mendengar ada orang memanggilku? Pak Arya, tunggu sebentar. Anda nggak boleh muntah di sini. Toilet di mana?
Pak Arya, perut Anda terasa nggak nyaman ya? Pak Arya, karena Anda sudah sadar, aku pulang dulu sekarang. Malam itu, kamu orangnya. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Jadi Pak Arya sudah punya pacar? Mungkin sebentar lagi jadi istri Pak Arya. Bagaimanapun dia adalah wanita pertama yang masuk Geraha Arunika. Nggak bisa. Pak Arya sudah punya pacar. Pak Arya, Anda nggak apa-apa? Hati-hati, biar saya bantu masuk ke kamar. Vira, barang yang susah payah ku dapatkan, nggak akan kuberikan ke kamu. Bibi, silakan kembali untuk istirahat. Biar aku yang menjaga Pak Arya. Baiklah, mohon bantuannya. Pak Arya, sebanyak apapun seorang pria minum, dia tetap akan memberikan reaksi. Pokoknya aku harus ciptakan peluang. Nyah dari sini. Pak Arya, Reni, apa yang kamu lakukan di sini? Apa Pak Yusril nggak kasih tahu kamu? Tanpa izin dariku, nggak boleh naik ke lantai 3. Anda minum terlalu banyak. Aku datang karena ingin mengganti pakaian Anda. Tunggu. Kamu ganti parfum. Baunya nggak enak banget. Parfum apa yang baunya... Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda akan suka. Keluar dari kamarku sekarang juga. Parfum murahan seperti ini. Baunya sangat bikin gak nyaman. Dasar orang gila. Jelas-jelas dia punya pacar. Kenapa dia mencium aku? Arya, kamu benar-benar pria brengsek. Dasar Reni, dia bahkan gak balas pesanku. Aku harus menelponnya. Kenapa hidung pria itu begitu tajam? Parfum apa yang baunya seburuk ini? Aku ganti ke parfum bunga lili. Kupikir Anda Keluar akan dari kamarku sekarang juga. Halo, Vira? Apa nama sampo dan sabun mandi cair? Oh, itu produk dari L'Oreal. Aku mengerti. Halo Reni. Reni? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ditutup? Pak Arya, maaf, aku nggak tahu Anda nggak suka parfum bunga lili. Aku sudah mengubah produk mandi dan sampoku ke yang biasa aku pakai sebelumnya. Aroma ini. Hentikan. Menjauhlah dariku. Apa hari ini Anda punya waktu luang? Ini hari Valentine. Nggak ada waktu. Vira, kamu nggak ke atas? Aku naik yang berikutnya saja. Silakan naik duluan. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Naiklah. Elevator terbuka. Oh, ada telepon. Aku angkat telepon dulu baru naik. Kenapa? Nggak bisa dijawab di dalam elevator. Elevator tertutup, perhatikan keselamatan. Halo? Oh, Reza. Kamu sudah pulang dari perjalanan bisnis ya? Oh, aku sangat merindukanmu. Tampaknya Nona Vira sedang berpacaran. Iya. Ponselku. Astaga.